Ketika ditanya kenapa klakson Mbak, ya permisi lah supaya kita nggak celaka, biar nggak kesambet dan yang lainnya. Kita katakan emang siapa yang memberikan mudarat itu Pak? Ya penunggu pohon itu. Kita katakan ya akhi, yang bisa memberikan mudarat hanya Allah. Kenapa nggak berlindung sama Allah? Bukankah Rasulullah SAW mengajarkan man nazala manzilan, siapa yang singgah di suatu tempat kemudian ia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dari keburukan apa yang Allah ciptakan, ya lam yadhurruhu syai'un, maka ia tidak akan dibahayakan oleh apapun juga, hatta yartahila min manzilihi dzalik, sampai ia meninggalkan ya tempat tersebut. Adapun kita ya mengucapkan itu supaya kita dalam rangka tidak dimudarati, ini namanya minta perlindungan kepada selain Allah. Kadang ngelempar ini Pak, duit, koin, biasanya sih di jembatan loh Pak tuh, ya lempar. Jelas ini kesyirikan. Kesyirikannya di mana? Orang yang tidak paham tentang kesyirikan mengatakan cuma lempar koin doang kok, anggap aja itu sedekah. Ya sedekah ke fakir miskin, bukan ke jembatan. Wala itu tidak memberikan manfaat wala juga mudarat. Tapi ketika dia ada keyakinan bahwa itu bisa memberikan mudarat dan bahwasanya yang dia lemparkan itu bisa menolak bala, inilah jelas kesyirikannya di situ. Dia telah terkena syirik khauf. Syirik apa? Khauf yang disebut oleh para ulama khaufus sir. Iya. Dia takut diberikan mudarat oleh sesuatu, padahal sesuatu tidak bisa memberikan mudarat sama sekali. Di antara macam ibadah apa lagi Pak? Menyembelih. Menyembelih ibadah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Ali bin Abi Thalib, la'anallah man dhabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Hadis itu sahih dari Muslim. Sembelih kerbau, kepalanya ditanam, katanya sedekah bumi. Emang bumi butuh disedekahin Pak? Bumi enggak butuh disedekahin Pak. Bumi itu sudah berkah. Allah yang mengatakan wa baraka fiha, Allah pun memberkahi bumi. Sudah berkah, tidak perlu disedekahin. Sedekah bumi katanya biar ya tambah berkah. Ya akhi, pemilik keberkahan hanya Allah. Dan Allah tidak pernah mengizinkan menyembelih untuk selain Allah. Sembelih ayam buat sesajen. Dan anehnya Pak, ada orang atau bahkan kiai yang membela sesajen Pak. Katanya apa sisi kesyirikannya? Ya ente nggak paham masalah syirik masalahnya. Mendingan kiai-kiai dahulu di NU itu jelas sekali fatwa NU tuh, ya tentang hukum sesajen. Dalam fatwa NU itu tersebut dijelaskan bahwa sesajen itu jelas syirik. Kiai NU dahulu lebih paham tentang kesyirikan. Iya. Itu coba kenapa tidak jadikan rujukan? Itu jelas kesyirikan kok itu. Yang hakikatnya adalah apa? Memalingkan ibadah. Ya di mana sesajen itu tujuannya untuk apa sih? Untuk menolak bala. Itu sudah pasti, sudah tujuannya untuk menolak bala Pak. Sekarang kita tanya, yang bisa menolak bala siapa? Allah. Kenapa
tidak minta kepada Allah saja. Enggak kok, sesajen ini untuk Allah. Allah enggak butuh sesajen. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ay yut'imun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Aku tidak mengharapkan mereka memberi aku rezeki. Tidak pula aku mengharapkan mereka memberi makan kepadaku, kata Allah. Allah enggak butuh makan, enggak butuh itu. Allah enggak butuh itu semuanya. Allah tidak pernah memerintahkan hamba-hambanya dengan cara seperti itu. Kalau kita mau beribadah kepada Allah, ikutilah sesuai dengan arahan Allah melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah ya akhal Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Ya. Ketika hati seorang hamba dipenuhi pengagungan selain Allah azza wa jalla, maka apa yang terjadi ya akhal Islam? Hatinya dipenuhi kesyirikan dan pengagungan kepada selain Allah. Maka inilah la ilaha illallah. Pahami betul hakikat la ilaha illallah itu, bahwa semua ibadah hanya milik Allah. Makanya Imam Al-Qurtubi ya, ketika menafsirkan makna la ilaha illallah, beliau berkata apa? Ai la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan hak kecuali apa? Allah subhanahu wa ta'ala saja. Apalagi contoh ibadah, Pak? Cinta. Siapa yang mencintai sesuatu seperti mencintai Allah, syirik. Allah berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil selain Allah tandingan-tandingan. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Mencintai tandingan itu seperti mencintai apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seseorang mencintai sesuatu, dan cinta yang sampai kepada derajat syirik itu cinta yang disertai dengan apa? Ya, khudu wa tadallul, ketundukan dan kepatuhan. Adapun cinta yang tidak disertai itu, ini belum sampai kepada cinta yang disebut dengan ibadah, Pak. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ya, yang namanya ibadah harus ada padanya dua perkara. Yang pertama cinta, yang kedua yaitu khudu dan tadallul, ketundukan dan kepatuhan. Adapun kalau itu tidak ada, maka ini belum sampai kepada derajat apa? Ibadah. Iya. Nah, pahami saudaraku, apa saja macam-macam ibadah yang harus hanya untuk Allah saja, tidak untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan palingkan ibadah-ibadah itu kepada selain Allah. Gunung ciptaan Allah, dia tunduk hanya kepada Allah. Dia meletus atau tidak meletus semua dengan perintah Allah. Iya. Tidak perlu dikasih sesajen gunung itu, Pak. Kalaulah sesajen itu bisa menolak bala dari gunung, seharusnya dia bisa menolak orang yang membuangnya dong. Ketika ada yang ngebuangnya, dia nggak bisa ngapa-ngapain juga. Kalau itu saja dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri, gimana mau melindungi kita? Mau melindungi dari gunung meledak. Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki urusan ini. Masalah gunung meletus apa enggak itu urusan Allah azza wa jalla. Kenapa kita tidak taubat kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah, tidak beramal saleh, beriman kepada Allah? Dengan cara seperti itu Allah mampu untuk menahan gunung-gunung tersebut untuk tidak meledak. Laut siapa yang menciptakan? Allah. Laut tunduknya kepada Allah azza wa jalla. Laut tidak butuh, Pak, persembahan berupa apa?
kepala kerbau, kepala sapi, kepala kambing ataupun yang lainnya tidak butuh. Laut udah kaya. Itu di dalam laut berbagai macam rezeki Allah sediakan ada di sana. Laut nggak butuh. Laut hanya tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kamu tidak beribadah kepada Allah saja? Oh enggak kok, ini semuanya untuk leluhur-leluhur kita, Pak. Ya akhi, leluhur antum itu sudah di alam barzakh. Orang yang meninggal dunia semuanya sudah di alam barzakh. Dan di alam barzakh mereka sudah mendapatkan balasan. Kalau mereka orang soleh diberikan kenikmatan. Kalau mereka orang yang tidak soleh diberikan balasan yang setimpal. Kita semua hamba Allah. Kita, leluhur kita, nenek moyang kita, semua hamba Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Semua akan dihisab oleh Allah. Kewajiban kita sembahlah Allah saja. Jauhkan kesyirikan. Sadari bahwa kita ini makhluk yang Allah ciptakan, saudaraku. Maka aneh sekali ya. Kambing yang menciptakan Allah, kerbau yang menciptakan Allah, sapi yang menciptakan Allah, dipersembahkan kepada selain Allah. Jangan salahkan kalau Allah murka. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum.